Baru-baru ini publik digemparkan dengan penemuan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut tersebut membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Laut Tangerang. Pagar laut tersebut berada di kawasan pemanfaatan umum, berdasarkan Peraturan Daerah, Perda, Nomor 1 Tahun 2023 yang meliputi zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, zona perikanan budidaya, dan juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Nusron Wahid, membenarkan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten telah memiliki sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM. Sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Dan juga ada 17 bidang berbentuk SHM. Lalu bagaimana bisa laut dibikin SHGB dan SHM? Elisa Sutanudjaja, seorang pengamat perkotaan, menduga kalau sertifikat HGB, hak guna bangunan, ini mungkin diterbitkan lewat aturan yang ada di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 2024. Di aturan itu, dijelaskan soal cara untuk merekonstruksi atau mereklamasi tanah yang rusak. Yang dimaksud tanah rusak di sini adalah tanah yang bentuknya sudah berubah karena bencana alam, jadi nggak bisa dikenali lagi dan nggak bisa dipakai seperti biasanya. Elisa mencontohkan, abrasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, bikin warga kehilangan tanahnya. Tanah yang hilang kayak gitu bisa disebut tanah musnah, dan memungkinkan untuk direkonstruksi atau direklamasi. Menurut Elisa, mungkin ada pihak yang coba mereklamasi kawasan pesisir utara Tangerang dengan alasan kalau daerah itu dulunya tanah warga yang sudah hilang karena abrasi. Jadi, tanah-tanah yang katanya terkena abrasi, yang sebelumnya dipakai warga buat empang, dibeli, lalu diklaim, dan diajukan ke pemerintah supaya bisa dapat sertifikat HGB, jelas Elisa. Dia juga menambahkan, pagar laut yang ada di sana mungkin dipasang buat ngebatasin area HGB yang rencananya bakal direklamasi. Masalahnya, kata Elisa, citra satelit sejak tahun 1980-an menunjukkan kalau garis pantai di wilayah yang dipermasalahkan di Tangerang itu nggak berubah sama sekali. Jadi, menurut dia, nggak ada tanah musnah di sana yang bisa direkonstruksi atau direklamasi. Tapi ini masih dugaan. Kita tunggu saja penjelasan pemerintah soal alasan mereka menerbitkan HGB di sana, ujar Elisa. Saat jumpa pers pada Senin 20 Januari, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tidak menjelaskan secara mendetail mekanisme penerbitan SHGB dan SHM di wilayah laut yang sekarang dipasangi pagar bambu itu. Kami akan mengevaluasi dan meninjau ulang jika ditemukan sertifikat yang berada di luar garis pantai, ucap Menteri ATR, BPN Nusron Wahid berjanji kepada publik.